all the robbers who stole the weapons are 武装人员全部携带起。 Kisah berlatar di sebuah lokasi bekas kilang minyak di wilayah Asia Tenggara. Kita akan diperkenalkan pada seorang sniper bernama Gauzan. Dia berpartner dengan temannya bernama Albert dan beberapa anggota tim Storm yang disewa untuk mengawal transaksi penyerahan senjata pemusnah massal dari gerombolan. 发现重型武器。 Transaksi ini diatur oleh seorang jenderal bernama Howard yang merupakan kepala bagian pengadaan senjata militer. Namun saat Howard baru saja selesai memeriksa kondisi senjata tersebut, tiba-tiba The money. Komandan pasukan darat memutuskan untuk menarik mundur timnya, sementara Gauzan dan Albert masih berjuang untuk keluar dari tekanan sniper brewok yang diam-diam menyadap komunikasi mereka. Sayangnya situasi pun semakin kacau setelah mereka harus mendapat serangan brutal dari unit robot penghancur. Di sisi lain, mereka dikejutkan dengan sebuah fakta bahwa Howard ternyata masih hidup, dan hal ini membuktikan bahwa mereka sebenarnya telah terjebak. Mau tidak mau, mereka harus berjuang melawan serangan brewok, yang mengakibatkan Albert pun harus tewas terkena tembakan jarak jauh. Setelah insiden itu, tim medis segera membawa Gauzan ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba dihadang atasan Gauzan yang menuduhnya telah berkhianat. Tuduhan itu semakin kuat karena adanya bukti transferan uang sebesar $400.000 ke rekening Gauzan. Namun karena Gauzan merasa tak bersalah, dia pun bangkit dan melawan atasannya. 给我放下！快点上车！ Di sisi lain, berita tentang pengkhianatan Gauzan telah tersebar luas di media. Sementara Gauzan yang berhasil melarikan diri kini telah mengasingkan diri di sebuah tempat terpencil. Selama di sana, dia terus melatih fisiknya sambil mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengungkap konspirasi besar di balik tuduhan terhadap dirinya. Scene beralih ke sebuah gedung tempat para ilmuwan dari perusahaan energi sedang menggelar konferensi tentang inovasi yang akan mereka kerjakan. Tapi di sisi lain telah datang seorang wanita yang mencurigakan yang bernama Swang. Dia adalah orang kepercayaan Howard yang kali ini ditugaskan untuk menculik para ilmuwan tersebut. Para petugas keamanan pun dibuatnya amburadul, dan dengan keahliannya dia pun berhasil menjalankan tugasnya dengan mudah. Kembali pada sosok Gauzan, dengan insting tajamnya dia segera menyadari bahwa otak di balik penculikan ini adalah kelompok yang telah mengkambing hitamkan dirinya. Maka untuk mengembalikan nama baik pasukan Storm, dia langsung menuju ke lokasi kejadian dengan menyamar sebagai polisi, supaya bisa memastikan pelaku sekaligus mencari barang bukti yang ada di sana. Tak berselang lama, ia pun menemukan proyektil peluru dari sebuah bekas tembakan, yang mana dengan penemuan ini sudah cukup untuk dijadikan petunjuk berikutnya. Sayangnya posisi Gauzan terpojok setelah muncul dua polisi asli. Gak ada lagi cara untuk lolos kecuali harus melumpuhkan mereka satu persatu. Malamnya kita diperlihatkan aksi penyelamatan Sandra oleh tim khusus yang disebut tim Tiger. Mereka dipimpin oleh seorang komandan wanita bernama Yuli. Namun ketika tim ini baru aja mengantar Sandra ke tempat aman, tiba-tiba mereka dapat perintah baru untuk menangkap Gauzan yang sudah terdeteksi di kamera CCTV. Sementara di sisi lain, Gauzan yang mulai merasa jika posisinya kini sedang terancam, dia pun memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman.
Tapi sebelum rencana itu bisa dijalankan, dia justru telah dikepung oleh puluhan anggota dari pasukan hantu, sehingga terjadilah baku tembak. Gaozan ternyata mampu menghadapi serangan musuh, meski awalnya dia sedikit kesulitan. Ia harus berhadapan langsung melawan komandan pasukan hantu yaitu Si Shuang. Pertempuran itu berakhir dengan penyergapan oleh tim Tiger. Di sini Gaozan agak menyesal karena mereka datang tiba-tiba dan langsung menciduknya. Yuli sendiri mengetahui bahwa Gaozan adalah mantan komandannya dulu saat mereka masih di tim Storm. Saat dalam perjalanan, terlihat raut wajah Yuli yang sangat emosi karena masih terpengaruh oleh isu pengkhianatan Gaozan. Yuli jelas tak bisa menerima kenyataan bahwa Gaozan adalah penyebab Olbert terbunuh. Karena amarahnya, Yuli pun langsung melancarkan serangan. Beruntung Gaozan mampu membalikkan keadaan dan berhasil melarikan diri ke sebuah pulau terpencil. Cerita kemudian beralih ke markas pasukan hantu yang tidak jauh dari tempat itu. Di sana terlihat Howard yang sedang mempekerjakan para ilmuwan untuk mengaktifkan senjata pemusnah. Lalu kita juga diperkenalkan dengan seorang ilmuwan senior yang biasa dipanggil Suhu. Dengan mengenakan kacamata, dia bisa merekam semua aktivitas, termasuk saat senjata pemusnah itu akan diuji coba. Di sini terungkap bahwa Pak Suhu sebenarnya adalah seorang agen rahasia yang ditempatkan untuk menyelidiki aktivitas Jenderal Howard dan mencari bukti-bukti kejahatannya. Start the machine. Hasil uji coba pertama hasilnya cukup memuaskan. Akan tetapi Howard masih belum ingin membebaskan para ilmuwan seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Ini berarti mereka akan tetap ditahan sampai klien yang ingin membeli senjatanya tiba. Namun menurut pantauan dari radar, mereka justru mendeteksi kedatangan tim Tiger yang sedang mencari jejak Gaozan. Akibatnya pasukan hantu dikerahkan untuk menghabisi mereka. Move! Sementara itu di sebuah bendungan yang menjadi pintu masuk ke markas tersebut, terlihat beberapa anggota pasukan hantu sedang berjaga. Di sisi lain, Gaozan yang mengamati posisi mereka dari balik hutan berhasil melumpuhkan 3 orang musuh dengan sangat cepat. Pada saat bersamaan, Yuli dan timnya tiba-tiba berhenti setelah melihat jebakan tali ranjau. Mereka segera menyebar untuk memancing balik pergerakan musuh, sampai akhirnya musuh malah termakan jebakan yang mereka pasang sendiri. Dan nasib naas menimpa salah satu anggota tim Tiger yang tertembak. Karena insiden ini, Yuli terpaksa menarik mundur pasukannya untuk merencanakan strategi serangan selanjutnya. Di sisi lain, ternyata Pak Suhu telah berkomunikasi dengan Gaozan, sehingga dia bisa mengetahui titik-titik strategis penjagaan musuh. Ketika situasi sudah memungkinkan untuk bergerak, Pak Suhu membuat rusuh dengan ilmuwan lainnya, sehingga Gaozan berhasil melumpuhkan 2 penjaga sekaligus. Malong! Singkatnya, Pak Suhu dan rekan-rekannya kini berada di dalam hutan. Tanpa memberi banyak perhatian pada rekaman yang ada di kacamata, Pak Suhu segera menginstruksikan Gaozan untuk pergi secepatnya. Sementara itu, Gaozan berencana untuk membantu tim Tiger yang sekarang menjadi target serangan musuh. Dan benar saja,
Anggota tim Tiger satu persatu jatuh tersungkur akibat serangan mendadak dari pasukan hantu. Karena saking brutalnya, tak ada kesempatan bagi tim Tiger untuk melawan, bahkan Yuli hanya bisa pasrah saat peluru Suang menghunjam tepat di kakinya. Dalam kekacauan ini, dua anggota tim Tiger bernama Jen dan Bolin berhasil ditangkap hidup-hidup. Sementara itu, Yuli berhasil dievakuasi oleh Gaozan ke tempat aman untuk mendapatkan perawatan. Meskipun nyawanya diselamatkan oleh Gaozan, namun Yuli masih menyimpan rasa kecewa yang mendalam. Melihat hal itu, Gaozan menegaskan bahwa dia bukan pelakunya, karena Olbert adalah rekan tim yang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri. 可他也是我的兄弟，我面前死的。 Tak lama setelah itu, Pak Suhu menghubungi Gaozan untuk menceritakan nasib kedua rekannya. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Gaozan dan Yuli segera mencari keberadaan Pak Suhu. Dan ternyata Pak Suhu dan ilmuwan lainnya telah ditangkap oleh Brewok dan merampas kacamata mereka, yang merupakan barang bukti dari kejahatan Jenderal Howard. Di sini Gaozan pun mengancam Brewok agar tidak berani bertindak macam-macam. Tapi situasinya justru sebaliknya. Pak Suhu akhirnya dieksekusi dengan cara yang kejam tanpa rasa belas kasihan. 我去找你。Hey, brother. 不走！ Melihat kejadian itu, seketika Gaozan kembali trauma tentang kejadian masa lalu. 卷是卷头。 Di momen ini Yuli mulai percaya bahwa bukan hanya Gaozan dan tim Storm yang terjebak, tetapi dia dan tim Tiger juga mengalami hal serupa. Mengetahui hal itu, Yuli bertekad untuk membantu Gaozan menyelesaikan masalah ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Gaozan berhasil menyelinap ke markas pasukan hantu dan mengamati setiap properti yang ada di sana. Sedangkan Yuli akan berfokus pada misi menyelamatkan Jen dan Bolin terlebih dahulu, sebelum akhirnya mereka kembali bersatu untuk melanjutkan misi berikutnya. 你们乔装去救人。 Sementara itu, Howard terlihat sedang menghubungi kliennya mengenai transaksi senjata pemusnah yang hanya akan dibayar setelah dilakukan uji kelayakan. Namun karena keserakahannya, Howard pun setuju pada permintaan tersebut, walaupun harus mengorbankan warga satu kota sebagai objek percobaan. To witness your destiny, ZCD. Sementara itu, Gaozan dan Yuli telah sampai di sebuah gudang tempat penyimpanan senjata. Di sana mereka menemukan sebuah robot yang sebelumnya digunakan oleh pasukan hantu dalam aksi pembantaian. Melihat robot itu, Yuli terbesit sebuah ide brilian, yaitu mengaktifkan kembali robot tersebut untuk membantu misi mereka. Di sisi lain, Jen dan Bolin berhasil menyelamatkan para ilmuwan dengan teknik penyamaran yang cerdik. Bersamaan dengan itu, tembakan amunisi dari robot yang dikendalikan oleh Yuli sukses menghancurkan pertahanan musuh, bahkan si Howard sendiri pun akhirnya ikut modar dalam serangan tersebut. Melihat bosnya telah tewas, si Brewok dengan ekspresi murka di wajahnya memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan Gaozan dan Yuli. Saat mereka sampai di area gudang penyimpanan, tiba-tiba mereka terjebak dalam umpan yang dipasang oleh Gaozan dan Yuli. Akibatnya beberapa prajurit musuh tewas dengan cara yang mengenaskan. Peristiwa serupa juga terjadi di ruangan lain, di mana teknik gerilya yang diperagakan oleh musuh terlihat lemah di hadapan Gaozan. Di sisi lain, Yuli berhasil menghabisi musuh dengan strategi tempur jarak dekat. Meskipun ia sempat terdesak dan terpojok oleh ancaman senjata musuh, namun Yuli tetap tenang karena ia yakin bahwa Gaozan akan segera membantunya dengan tembakan jarak jauh. OK。 把剑放下。
Sebuah ledakan granat telah menghantam tubuh Swang, namun dia kembali bangkit untuk melanjutkan pencariannya. Dan akhirnya dia berhasil menemukan posisi Yuli, sehingga duel sengit di antara mereka pun tak terhindarkan. Dengan tewasnya jenderal, maka kepimpinan atas pasukan hantu pun beralih kepada asisten terbaiknya, yaitu si Brewok. Sesuai rencana awal, Brewok bersiap untuk uji coba senjata pemusnah massal yang mampu menghancurkan kota hanya dalam waktu 5 menit. Untuk melancarkan rencana ini, Brewok kembali untuk menyelesaikan perhitungannya dengan Gauzan. Sementara Yuli dan para ilmuwan berusaha mencari cara untuk menghentikan senjata pemusnah itu, maka satu-satunya cara adalah menghancurkan bagian tengah selongsong senjata, dan Yuli segera bergegas untuk melakukannya. Di sisi lain, pertempuran antara Gauzan dan Brewok sedang berlangsung dengan intensitas tinggi. Berkat celah dalam saluran pipa yang sempat terlihat sebelumnya, Brewok akhirnya berhasil ditumbangkan. Kembali ke Yuli, dia terjatuh karena tidak mampu menahan gelombang infrasonik dari senjata itu, dan beruntung Gauzan datang membantunya. Demi membela nama baik pasukan Storm, Gauzan rela mengorbankan dirinya untuk memastikan ancaman dari senjata pemusnah massal itu bisa dihentikan,